zaman saya gitu memulai, saya tuh dari tahun 2010 gitu mulai musik-musikan, terus nemu surf rock, oh seru dan lain-lain gitu. Musik surf rock itu tumbuhnya terpecah-pecah gitu, jadi sporadis, nggak dari satu kanal dan langsung meledak secara bersamaan gitu. Karena saya juga tahu The Panturas, tahu Sultan Beach Terror kayak gitu tuh emang misah-misah dari beberapa temen aja gitu. Kalau dari zaman saya bikin dulu tuh Gorilla Trampolin kan. Dan Gorilla Trampolin itu tahun 2010 sebenarnya. Tapi emang mengadaptasi si apa ya? Ya si surf rock itu, tapi dicampurin sama musik punk juga gitu. Nah setelah itu bikin lagi kan, keluar dari Gorilla, keluar Muchos gitu, Muchos Libre. Tapi di Bandung itu kan ada komunitasnya si Rockabilly itu. Nah mungkin banyak yang bergelutnya di situ, dan komunitas itu emang semacam under radar gitulah. Kalau saya pribadi sih, saya sama komunitas saya dari Bandung Rockabilly emang dari dulu emang kita mendengarkan musik-musik surf rock, mau yang itu dari tahun 50, 60 sampai yang modern. Tapi kalau untuk yang lainnya, karena ya, kayak masa Panturas atau masa Southern Beach atau masa yang mana, ya mungkin mereka juga karena ngelihat si keunikan dari band surf rock, ya mungkin mereka juga terinfluence untuk mendengarkan musik-musik surf gitu. Saya nggak tahu gitu sampai sekarang gitu si Gorilla yang formasi baru itu diajakin gitu, dan ternyata banyak juga musik rockabilly dan surf rock itu di Bandung gitu. Dan sampai sekarang sih mungkin lagi meledak-meledaknya ya, dari Bogor, atau nggak tahu nasional, nggak tahu memang per daerah gitulah, tapi si surf rock ini jadi bermunculan dan lumayan oke juga lah, kayak si Panturas terus Mentawai yang gitu-gitu, jadi makin berkembang gitu dari dulunya yang under radar pisan gitu. Saya pribadi sih lihatnya angin segar. Waktu singlenya keluar juga awal-awal wah menarik nih gitu, ada band surf di Bandung yang jauh dari pantai gitu. Tapi nuansanya dapat gitu. Aku sih sangat sangat ngapresiasi ke Panturas dari segi musik, musikalitas, lirik dan juga movementnya. Menurut saya sih keren dan bisa menginfluensia jenis musik yang baru untuk di kota Bandung gitu. Ya karena suprok lah, jarang juga yang tahu gitu. Bagus sih, maksudnya gak nyangka juga dari dulu tuh sebenarnya musik mungkin rockabilly ya ininya basicnya, si rockabilly-nya teh emang otentik lah, terlalu otentik,
kayak Stray Cat, terus yang gitu-gitulah pokoknya yang sejalan dengan itu. Nah si Panturas ini emang adaptasinya dengan surf rock yang benar-benar dikemasnya tuh udah perkembangan dari rockabilly itu gitu kan. Terus kayak ngobrol sama Ijal sama Iksal juga manajer, kayak gimana ya, kita kalau ini band masih pengen ngeband tapi nggak jalan, terus kayak ya udah kita ngeband lagi aja tapi diganti semua konsepnya diganti, musiknya diganti, sama namanya juga cari nama baru gitu. Dan akhirnya hadirlah nama The Panturas. Ininya masih saya sebagai drum, Rizal sebagai gitar, sama Kondok sebagai bass gitu sih. Terus setelah itu kita nyari personil lain, itu ngajak ada Ajis namanya, dia asalnya main gitar, cuman kesini-sininya karena saya nemu Abian untuk main gitar, jadi kayak gitar 3 nih kebanyakan gitu. Terus jadi ya udahlah kita si Ajis tuh jadi pemain keyboard gitu. Jadi awalnya The Panturas tuh berlima ya. Panturas tuh sebenarnya ini sih plesetan gitu dari The Ventures, salah satu band surf rock panutan Ventures, surf rock 60-an. Jadi pas nyari nama tuh kita sempat apa ya, kayak brainstorm gitu apa aja ya namanya ya. Ada kepikiran kayak konsepnya Arab gitu, namanya onta gitu. Terus aduh gak cocok gitu. Terus cari lagi apa ya, Arabian Spring gitu, gak cocok juga. Terus akhirnya saya kepikiran namanya Panturas aja, lebih Indonesia gitu, lebih merepresentasikan apa ya Indonesia gitu, pantai Indonesia, karena kita pernah ngebahas pantai Indonesia gitu sih. Jadi kita sempat jalan bertiga, nggak punya basis. Akhirnya ada teman kita satu kampus. Terus sebelum dia jadi edisional, kita tarik jadi edisional juga, dia sering ngasih referensi musik kayak ini, dengerin segala macam. Sampai suatu hari si Kuya basisnya nggak bisa dan nanya, Gon, mana bisa main bass? Bisa sih dulu mah, basis zaman SMA, karena SMA saya sempat main band punk juga, popang biasa lah. Akhirnya diajak sama Kuya, terus ditelepon. Setelah melewati beberapa gigs ditelepon, terus diajakin akhirnya jadi personil tetap, dan akhirnya karena emang dari saya pengen kerja bikin band surf rock itu dijalani juga. Belum latihan bang, maaf ya, nggak apa-apa ini mah. Kita orang dari pinggiran kota Bandung datang ke Jakarta pusing karena Sama. di mana-mana banyak truk dan asap ibu kota. Jadi kita terbersihkan lagu ini, judulnya Gurita Kota. Hari ini gue bakal mendatangkan satu bintang tamu yang jos banget. So here we go, The Panturas.
Menari-nari tak sadar caci maki datang bertubi dan berenang dan tenggelam. Ku terhempas dalam karang penuh bimbang dan lampu merah padam. Tak sadar ku telah ditabrak. Kalau saya ngelihat band tuh, band bagus itu dari dia punya pendirian dari awalnya gitu, punya gimmick dari awal, punya isu dari awal gitu, dan isu itu ya yang dia angkat emang cocok gitu. Sekarang kan surf rock gitu atau rockabilly lah di Indonesia kan tentang pesta atau apalah gitu yang udah hura-hura dan lain-lain. Mereka ngangkatnya kan si tentang laut Indonesia emang beda sih. Itu jadi positioning dan itu mungkin yang saya rasa sih itu yang jadi semacam penarik si Panturas gitu untuk ditelusuri terus gitu. Makanya makin lama makin seru kan. Karena mereka punya isu dan gimmick itu gitu. Kalau lirik ngomongin tentang laut, karena emang interest pertama The Panturas ya emang tentang laut. Saya bikin pokoknya prototipe lagu The Panturas itu dari storytelling itu fisherman sih. Jadi kayak pengen ngambil tema ini aja gitu, tema laut yang sebenarnya nggak ngomongin tentang keindahannya aja, tapi persoalan di dalamnya gitu. Jadi orang bisa seenggaknya tahu gitu ada persoalan ini gitu di Indonesia gitu. Sebenarnya penting nggak penting kalau misalnya mau nggak usah diobrolin juga, mau ngangkat hal-hal tema-tema sosial atau cinta juga itu bisa aja ya. Cuman mungkin karena saya ngelihat framing si The Panturas itu, karena namanya aja juga udah Panturas, pasti kita langsung udah ke frame bahwa oh ini Panturas ya. Panturas kan satu daerah pesisir utara gitu, pesisir utara khususnya laut, berarti kan itu udah bau-bau maritim atau bau-bau kelautan. Dan mereka juga ternyata banyak menciptakan lagu atau membuat lagu dengan lirik-lirik bertema kelautan juga, kayak yang Tenggelamkan, terus yang Fisherman's Light yang kayak gitu ya, itu menarik juga. Jadi sebenarnya Panturas itu secara lirik dan campaign sih sebenarnya kita ingin menjelaskan ke dunia luar kalau pantai Indonesia itu nggak sebagus yang diupdate cewek-cewek di Instagram gitu. Jadi pantai dan laut Indonesia tuh sebenarnya nggak seindah itu. Indah, tapi ada loh sebenarnya di sisi gelap dari pantai Indonesia tuh. Contohnya itu pengaboman ikan, terus perdagangan perempuan di pesisir pantai Indonesia gitu. Jadi kita cinta Indonesia, tapi sebenarnya ya Indonesia nggak sebagus itu secara maritim ya. Secara maritim Indonesia nggak sebagus itu, masih banyak permasalahan di Indonesia lah. Saya lirik cuma di Sunshine ya, dan itu saya akui itu liriknya dangkal gitu ya. Jadi apa sekenanya aja gitu, jadi ya begitulah soal Sunshine. Lirik Sunshine banyak yang mengaitkan dengan tragedi 98 itu. Gimana itu? Aduh, sebenarnya gini ya, seperti saya bilang tadi, saya akui lirik Sunshine itu dangkal. Itu membawa orang untuk gampang menginterpretasikannya ke banyak hal. Jadi itu wajar sebenarnya ya. Cuma itu nggak masalah gitu tentang apapun yang dibawa oleh liriknya dan diinterpretasikan sebagaimanapun oleh orang-orang. Cuma
interpretasi mereka. Saya nggak mau tanggung jawab seberapa berat isu gitu. Kebetulan dia Tamara tuh baru kenal sama kita waktu itu tahun berapa ya, tahun lalu baru kenal. Terus kayak, wah kalian udah rilisan belum? Kita lagi mau ngerilisin ini sih, ngerilis album, di inilah dibocorin lagu-lagunya kayak gitu. Oh gue pengen dong bikin ngegarap video klip. Oh boleh. Fisherman paling beda sih, actually, karena paling pertama kali ngebikin pakai green screen pertama, kedua kolaborasi dengan Diwang dengan desainnya dan ngegerakin pakai kolase segala macam. Jadi bentuk bentuk gimana caranya nyiptain bentuk baru sih. Walaupun sebenarnya udah ada, cuma nggak baru sih sebetulnya, nggak baru, cuma pengen berkembang aja dari apa yang dari kemarin udah dikerjain. Kalau yang Fisherman tuh sebenarnya nggak terlalu bukan nggak terlalu selangkah, cuman nggak terlalu sesuai dengan literally sesuai dengan liriknya sih. Cuma dia pengen lebih ini aja, pengen eksplorasi aja. Jadi si Fisherman ini dikemasnya dengan cara yang lebih kayak dongeng gitu, kayak fantasi gitu. Klip kita udah ada dua-duanya digarap sama Toma dan Kako, disutradarai sama Dian Tamara. Itu juga teman-teman kita dari Jakarta. Awal konsep tuh yang ngasih tuh dia tuh Sunshine tuh tentang pokoknya hubungan. Pokoknya ini video klipnya tentang hubungan ayah dan anak tuh dia ngobrol sepanjang jalan di mobil, tapi akhirnya anaknya meninggal. Oh, boleh sih. I know that you're not ready to see it goes now, but don't worry, 'cause it won't forever go. I know that you still want to see, and tomorrow I'll bring you here with me.
sebenarnya apa ya, karena emang di Panturas nggak ada yang garap lagi gitu, jadi kebanyakan yang awal bikin saya sih, karena emang basicnya suka sih. Setelah keluar Fisherman Slut dan tiba-tiba ini harus ada artwork nih buat rilisan pertama, gimana ya? Oh yaudah, sekalian aja. Saya pas awal bikin yang makarel tapi ada paha cewek gitu. Itu kayak terinspirasi dari ini sih, simple banget. Si SpongeBob, membawa berita SpongeBob, cuman diganti dengan gaya erotis gitu lah, kayak gitu. Sebelum itu juga baju kita pernah juga dibuat sama Sun, dia orang Jepang yang tinggal di Jakarta. Itu ada di gambar di belakang baju di Panturas yang dibandingin kemarin sama album Mabuk Laut. Itu dibuat sama Sasuke Nakamura. Pokoknya nama Jepang susah. Pokoknya Sun manggilan. Ada juga beberapa yang lain kayak kita kolaborasi. Contohnya kayak buat pertama kali banget kita kolaborasi itu kita bikin stiker. Gambarnya dibikinin sama teman kita Hafiz Aziz, teman kuliah kita juga. Dia bikin beberapa desain-desain Panturas di awal-awal. Terus pernah juga aku beraksi juga yang buat bikin merchandise kaos pertama kita, itu dia teman kuliah dan sekarang jadi teman-teman kita semua juga. Kalau pernah juga artwork itu dibuat yang terakhir itu pas sama Mabuk Laut, kita dibantu sama siapa? Gandhi Eka. Gandhi Eka itu seorang seniman atau artworker dari Yogyakarta ya. Iya nggak sih? Tinggal di Bandung. Oh, tinggal di Bandung. Ya pokoknya dia orang Jawa yang tinggal di Bandung. Gigs paling pecah pertama kita itu ada di Papa Cerewet volume 2. Di situ pertama kalinya kita manggung itu sampai itu pertama kalinya manggung sepecah itu sampai ada yang lompat dari atas output speaker yang tingginya sekitar 1,5 meter lah, 2 meter lah, itu lumayan tinggi juga. Terus ada juga yang sampai cuma pakai tangan dalam doang, pas nonton kita dia juga pakai tangan dalam, terus sampai diangkat-angkat segala macem, itu pecah juga. Showcase kita yang di Bandung bersama Mabuk Laut, yang mungkin dalam ekspektasi sebelumnya tuh nggak segitu gitu, nggak sampai tiket kejual habis semua dan orang-orang seneng semua dan tanggapan dari orang-orangnya seneng juga. Gak tahu sih, itu mah aneh sih ini. Aing SMA gak begitu dekat gitu sama orang-orang yang datang sama ngobrol itu. Pas di sana tahu-tahu salaman bla 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 gitu loh, ngobrol kayak anjing gitulah pokoknya, nggak tahu aja jelasin. Berkesan lah intinya mah pas sama ngobrol itu. Kacau. Pas kemarin saya datang ke sana, asik. Ya menurut saya konsepnya matang dengan dihadirkannya artistik yang berbau pinggir pantai gitu, kayak boat terus ban pelampung gitu. Menurut saya itu unik dan ya kalau untuk band-band yang lain ya mungkin ini bisa jadi acuan juga. Karena saya juga ketika lihat crowdednya, masanya juga sangat antusias dan mereka sangat lepas ketika menikmati si pertunjukan dari seluruh band yang manggung di sana dan khususnya si Panturasnya itu sendiri. Ladies and gentlemen, please welcome the Panturas!
Secara konten mereka berhasil menyampaikan apa ya, gagasan dari acara tersebut gitu, kayak pesta mabuk laut gitu. Jadi itu tuh secara harfiah tuh pesta, beneran pesta gitu. Mabuknya ya lumayan lah, sedikit lah gitu, karena orang pada saat itu memang mayoritas liar lah. Kita ini featuring nanti pas perform, ayo langsung jalan aja. Nah emang nggak tahu kapan saya diajaknya gitu, ternyata waktu sebelum rilis kita ini ya saya diajak gitu sama si Kuya ini, terus ya nantuin lagu aja, lagunya apa ya yang enak gitu, mikir-mikir oh lagu si Screaming Lord Search gitu, si Jack the Ripper keren nih, wah langsung diulik sama mereka gitu. Saya cuman latihan sekali sih, tapi mereka emang edan sih, mereka benar-benar diperhatiin latihan tuh, wah band saya jauh lah itu. Apa nih tem? Ini apa, minyak rem? El Desperado. Waduh. Nanti kalau minta apaan tuh? Minyak rem. Oh, minyak rem. Kayak gitu orang tua. Oh, jadi gimana kuy? ini persiapan untuk menyelundupkan aqua. Di sana aqua 30.000. Wah anjir. Oh iya. Keluarga saya mendukung 93% lah ya. 7%-nya lagi kurang mendukung karena saya belum lulus kuliah sampai sekarang. Terus ketika lihat merchandise yang baju ini juga yang agak tidak seronok kan. Terus kayak ibu saya cuma nanya, emang ada yang beli, emang ada yang suka dengan baju yang kayak gitu. Tapi kakak saya beli dan kakak saya pakai merchandise saya itu cukup seneng sih saya. Lagu Panturas yang paling menurut saya paling easy listening itu Sunshine ya. Saya lagi disetel dan saya nggak bilang itu lagu band saya sendiri. Terus ibu saya ngomong, sumpah ini lagu nggak enak banget gitu. Terus saya juga bingung dia harus bertanggapan apa. Jadi kayak Panturas bukan buat orang tua ya sepertinya. Bisa disebutkan 2 kata untuk The Panturas. Tai anjing. Cakep saya. Panturas mantap.